Ya, puji Tuhan. Shalom teman-teman semua, dimanapun kita semua berada hari ini. Hari ini mungkin baru kita mulai lagi nih setelah COVID udah berakhir. Tapi rasanya pengen deh kita kumpul lagi di YouTube kayak gini. Ngobrol-ngobrol dan bisa didengar sama teman-teman. Mungkin sekarang lagi jalan pulang kerja atau lagi di rumah. Atau lagi mager tidur-tiduran di ranjang. Bisa sambil dengerin kita karena kita mau ngobrol bahas yang penting tapi nggak bikin pusing di podcast kawan. Oke. Di sini ada narasumbernya, ada Oh, ternyata nih kameranya lagi ada sedikit gangguan. Udah mulai lagi? Siap. Ada beberapa narasumber yang khusus kita datangkan hari ini. Dari sisi kanan saya, ada Sandi, Ko Sandi, ada Kokorian, iya. Sebelah sisi kiri saya ada Alvin dan Samuel. Ya, hari ini Sandi menggantikan David ya, karena David masih dalam perjalanan. Tapi kita akan tunggu karena dia masih jalan, nanti ketika dia datang pokoknya tetap kita tarik ke sini untuk dia bisa kasih pendapat-pendapat di obrolan kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, jadi santai aja, boleh sambil dengerin. Nanti juga saya mau kasih tahu nih ke teman-teman semua, kalau teman-teman nanti bisa kasih komentar yang terbaik, komentarnya bisa kasih usulan yang bagus di dalam live podcast ini, ada hadiah pulsa sebesar Rp50.000 untuk satu orang pemenang. Wah, jadi lumayan lah bisa nambahin kita supaya bisa streaming lagi nanti teman-teman. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa? Nah, hari ini sebelum kita mulai apa yang mau kita bahas, saya mau kasih tahu sedikit latar belakang dulu. Jadi Bilangan Research itu pernah meriset kehidupan rohani anak-anak muda. Bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan hasilnya ternyata cukup mengagetkan. Kenapa? Karena hasilnya mayoritas anak-anak muda mulai ninggalin gereja. Mereka udah mulai tidak percaya lagi sama gereja, jadi mulai meninggalkan. Bahkan kalau di luar negeri yang saya dengar, mungkin di Amerika atau di Korea Selatan itu lebih parah lagi, anak-anak muda mulai gak suka ke gereja. Entah kenapa alasannya. Tapi kalau kita di Indonesia mungkin belum separah itu ya, karena kita masih bisa ngelihat anak-anak muda yang semangat ke gereja. Tapi kalau saya lihat juga beberapa anak muda merasa cukup untuk ibadah aja. Ya udah, gue ibadah datang jadi jemaat aja. Keinginan untuk lebih masuk lagi dalam pelayanan di gereja, untuk aktif di gereja itu mulai turun. Dan kita harus antisipasi dari sekarang. Kenapa? Karena anak muda adalah tiang-tiang gereja. Kalau anak mudanya hilang, anak muda nggak mau aktif lagi, ya tahun ke tahun bisa-bisa gereja semakin hilang. Setuju ya teman-teman? Karena itu hari ini saya kumpulin narasumber. Di sebelah kanan saya ada tim A, di sebelah kiri saya ada tim B. Mereka akan mengeluarkan ide-ide mereka untuk bisa diterapkan menjadi sebuah usulan atau ide tentang gereja seperti apa sih? Gereja seperti apa sih yang cocok untuk anak-anak muda? Gereja seperti apa sih yang relevan, yang bisa menjawab kebutuhan anak-anak muda? Nah, nanti tim A dan tim B akan mengeluarkan usulan-usulannya dan ide-idenya. Dan kita mau tahu isi kepala dari mereka. Kira-kira gereja kayak apa yang cocok untuk anak muda, yang bisa menggait anak muda kembali, bahkan bukan cuma ibadah, tapi aktif melayani juga. Siap ya udah semua nih, udah dengan idenya masing-masing ya. Nah, untuk hadiah pulsa tadi yang saya sebutkan di awal, kalau ada yang bisa ngasih usulan di live komentar, usulannya bagus, usulannya keren,
akan dapat hadiah pulsa sebesar 50.000. Udah siap semuanya? Oke, kita akan mulai pembicaraan kita akan mulai diskusi kita hari ini. Saya akan kasih mic-nya ke tim A dan juga saya kasih ke tim B. Nah, supaya leluasa ngobrolnya, saya tinggalin ya. Anggap aja saya nggak ada nih. Jadi ngobrolnya kayak lagi di tongkrongan aja, santai. Oke? Oke, siap? Oke, teman-teman selamat menikmati. Oke. Mau dari mana dulu nih? Bebas. Oke. Kalau menurut saya sih mungkin untuk kita menyalakan api lagi di ibadah kita pemuda terutama, mungkin harus ngadain yang namanya hangout atau jalan-jalan. Mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kak Korean mungkin ada yang mau ditambahin? Oke. Menurut Bro Alvin gimana nih? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau untuk hangout sih sebenarnya kan nggak masalah. Cuman kan kebanyakan sekarang anak muda sekarang kan masih ada juga yang baru lulus sekolah, bahkan masih sekolah pun ada. Itu mungkin masih terkendala masalah budget, biaya gitu. Nah, jadi kita sulit gitu loh buat kita buat kita Santai aja. buat santai. kita apa namanya? Yang misalkan anggap yang sudah kerja dah. Oke. Kita buat nge-cover yang belum kerja itu kan mungkin juga ekonominya juga kan masih ada yang mungkin baru merintis atau baru gimana gitu. Oke, jadi menurut Bro Alvin atau Muel nih solusinya gimana menurut pemikiran kalian? Coba Samuel bisa. Solusi. Ya, misalkan kalau misalnya kayak tadi kalau kita adain hangout, kendalanya di ekonomi, mungkin ada yang beberapa yang belum kerja nih menurut Bro Alvin, jadi kayaknya agak sedikit susah juga. Nah, menurut pendapat kalian apa? Solusi tentang ini yang tadi. Iya. Iya, Apa aja? Ya solusi. Ya menurut santai aja. Solusinya ya ini, kita ngadain kan kita ada pemuda. Jadi yang udah kerja itu tuh ngasih uang kas lah. Sebagai nge-backup orang-orang yang nggak punya dana buat hangout. Seperti itu. Oke. Ada lagi selain itu mungkin ide lain. Tapi kan misalnya kalau misalnya kita terus-terusan ngasih kas, takutnya kayak enakan gak sih yang ngerasa nggak ngeluarin duit sama sekali. Kayak hangout ikut aja squeeze aja gak sih? Tergantung juga yang ngasihnya ikhlas atau enggak. Oh, iya. Kalau ikhlas sih ya nggak apa-apa. Udah itu. Setuju gak Yan? Kalau diadain uang kas. Terus apa lagi? Mungkin apa ya? Mungkin ada ide lain selain hangout gitu. Menurut kalian nih? Oh, ide lain selain hangout. Biar ibadah pemuda nih lebih berapi-api lagi. Gimana? Mengadakan komsel kali. Mendatangkan orang-orang yang jarang ke gereja itu. Oke. Datengin rumah orang yang belum pernah datang ke gereja. Oke. Tapi orang-orang yang jarang ke gereja itu banyak kan malah yang keluar kota. Gimana dong? Keluar kota. Kalau keluar kota ya beda lagi lah. Berarti kita Mungkin- datengin yang ada aja. Ya yang ada aja mungkin. Oke, setuju lah kalau gitu. Menurut Ian gimana Yan? Iya sih, setuju banget ya. Asal apa namanya kan kita jarang ke gereja, nggak pernah ke gereja kan, suruh kompromi apalagi, terus datengin satu-satu apalagi. Itu sih, itu aja. Komsel sekaligus kunjungan masuk ke Korean tuh gitu. Setuju nggak? Setuju. Oke. Nah mungkin ada lagi? Oh, itu doang.
Selain Komsel juga mungkin bisa sebenarnya Komsel juga bisa sih. Cuman Hangout juga sebenarnya nggak serta-merta kita harus hangoutnya yang harus ngeluarin budget gitu loh. Bisa jadi kita hangoutnya itu kayak kita ke tempat olahraga, kayak ke taman, ke pantai yang butuh budgetnya itu nggak banyak, yang masih cukup lah untuk maksudnya umat-umat yang emang belum bisa punya budget ya, yang masih misalnya masih dapat dari orang tua atau masih kayak ya pokoknya yang ekonominya masih belum bisa settle lah, yang masih belum bisa pas sendiri gitu. Jadi paling ya kita hangoutnya ya hangout yang santai aja, yang kayak ya seperti yang tadi, yang kayak olahraga, lari, jogging, atau Komsel pun bisa kita datangin ke yang dekat-dekat dulu aja. Kita menjangkau yang lebih dekat dulu aja Ya, sih. meminimalisir pengeluaran lah, kurang lebih kayak gitu ya. Iya betul. Ada lagi yang ide-ide lagi? Menurut saya sih ya, apa namanya, ada KKR besar, undang-undang pendeta besar, itu kan jiwa-jiwa yang baru kan akan datang, yang baru itu sih ya. Maksudnya pendeta, maksudnya gereja yang keren lah, apalagi kan yang baru-baru kan malu ajak lah gitu. Itu sih. Ngadain KKR besar kalau kata Kak Korean tuh, ngundang-undang pendeta yang besar. Mana menurut kalian? Kalau menurut saya sih mengundang pendeta-pendeta besar juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kan balik lagi itu juga kan ke individu setiap orangnya itu. Dia emang beneran, maksudnya jiwanya itu masih bernyala-nyala nggak untuk melayani ke gereja, untuk datang ke gereja. Apakah dia masih ada hati untuk melayani Tuhan, buat datang ke Tuhan. Percuma kita undang gereja pendeta besar, pendeta yang udah terkenal sekalipun kalau emang nggak ada niatnya sama sekali. Iya sama juga. Ya tapi oh, bentar ya, ada patah-patah, masih ada kesalahan teknis. Oke. Menurut saya sih tapi nih ya, ada beberapa teman saya yang ngerasa tuh nggak bisa dapat hadirat Tuhan kalau nggak di gereja besar, dalam tanda kutip ya. Mungkin dia harus dapat musik yang wow atau musik yang menyentuh sampai ke hati-hati dia, harus dapat pengkhotbah yang benar-benar ngerema banget ke hati dia. Dia kayak bukannya nggak level, tapi kayak nggak bisa untuk masuk ke hadirat Tuhan di gereja-gereja yang kecil, mungkin yang jemaatnya banyak anak kecilnya. Ya, yang berarti kan kalau misalnya gereja kecil kan anak-anaknya berisik dong, berarti nggak fokus dalam tanda kutip. Jadi ada beberapa teman saya yang nggak bisa tuh ngerasain hadirat Tuhan kalau misalnya di gereja kecil. Jadi dia kudu di gereja yang gede dengan musik yang mungkin bisa dibilang mewah lah, atau pendeta-pendeta yang besar yang berkarisma gitu. Menurut kalian gimana? Memang kalau masuk ke hadirat Tuhan harus banget ya yang musik yang keren-keren dengan pendeta yang besar-besar. Bukannya hadirat Tuhan tergantung oleh diri kita sendiri. Betul, saya juga ngerasa gitu. Tapi kan ini dari teman saya, mewakili teman saya, ada yang ngerasa, oh gue nggak bisa kalau misalnya ke gereja lu gitu. Gereja lu mah berisik, banyak anak kecilnya, gue nggak bisa fokus. Terus gue nggak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terus kayak misalnya mungkin ada yang ngerasa khotbahnya asal nyomot ayat gitu, nggak digodok lagi sampai matang. Jadi kita kayak awalnya jadi kayak ngerasa apatis untuk datang ibadah. Oh kalau yang pendeta ini gue nggak mau datang, gue nggak mau dengerin firman Tuhan. Saking apatisnya ntar kita jadi bener-bener hilang tuh apinya. Ada teman saya begitu, jadi bener-bener udah nggak mau ngedengerin firman kalau dia yang khotbah. Akhirnya ngilang, nggak mau ke gereja sama sekali dan apinya redup. Nah itu yang susah. Solusinya gimana teman-teman? Solusinya itu juga kan kita nggak mungkin bisa ngerubah hati orang kan. Paling salah satunya cara tuh kita ya mulai dari ya balik lagi ke Komsel. Ke Komsel ya kita mulai pendekatan, kita berikan pemahaman dulu ke dia. Kayak setiap gereja itu belum tentu bisa memberikan apa yang kalian mau.
dan kalian pun juga nggak bisa menuntut gereja untuk menjadi seperti yang kalian mau. Jadi ya balik lagi ya harus dari pemahaman diri sendiri dulu. Kita harus kasih pemahaman dulu biar kita juga kan nggak bisa terlalu ini juga kan, maksudnya kalau urusan balik ke hadirat Tuhan juga kan benar seperti yang tadi saudara Muel bilang, nggak perlu musik yang mewah, nggak perlu kayak pendeta yang wow gitu, cuman kan ya jadi itu kan balik lagi ke diri kitanya sendiri kan, jadi harus ya pemahaman diri sendiri dulu lah. Oke, saya setuju. Saya sendiri juga bisa sih masuk dalam hadirat Tuhan meskipun dengan modalkan gitar dan suara ongsang-ongseng orang tua yang lagi masak gitu. Masih bisa, tapi ini kan mewakili hati teman saya. Oke lah kita ngadain komsel gitu. Ketika kita ngadain komsel, terus orangnya nggak mau, malah kabur, nah gimana? Orangnya malah ngilang, gimana dong? Ada solusi gak? Soalnya kan kita kan mungkin bilang, oh gereja juga nggak bisa dituntut harus ngelakuin ini buat orang ini, buat orang ini, buat orang itu. Tapi kan biar gimana kan dia tetap domba yang hilang dong, bener gak? Jadi kita harus tetap ada effort untuk dapetin hati si domba yang hilang ini. Gimana? Usahanya teman-teman kira-kira harus diapain nih? Misalnya dia udah komsel, lari-larian terus, dihubungin, alasan terus diajak kebaktian, ya ntar dia malah milih-milih ke tempat yang lain gitu. Atau janji-janji doang, ya tuh gue datang belakangan, belakangan lagi. Gimana menurut teman-teman? Saudara Muel mungkin ada solusi? Nanya. Sambil nanya tadi. Tanya aja. Saya juga ingin bertanya sih. Oke, apa pertanyaannya? Gimana caranya kita menyatukan perbedaan? Karena kan kalau semakin banyak orang, semakin banyak perbedaan. Nah, gimana tuh cara menyatukan perbedaan antara kita nih? Oke, menyatukan. Mungkin ada dari Kokorian yang bisa bantu. Menurut Rian nih, cara menyatukan perbedaan di antara pemuda-pemuda di gereja gimana? Kan kita ada beberapa suku dan ras kan, misalnya ada yang Batak, Cina, mungkin ada yang dari Nias, ada yang dari Jawa. Biar kita sefrekuensi itu gimana caranya menurut Rian? Itu kan pertanyaan tadi. Mungkin kita harus nyari satu kecocokan ya. Misal kalau kita ngelihat orang-orang di timur gitu ya, timur orang-orang Ambon itu kan pada demen joget gitu ya. Mereka cuma duduk di pinggir pantai joget-joget. Makanya teman-teman kalau ngelihat orang timur itu jogetnya asik-asik kan, karena mereka cuma kumpul, nentuin waktu, udah nggak perlu diingetin lagi, mereka pasti datang sendiri. Nah itu ngomongin orang timur. Mungkin kita juga harus nyari salah satu benar-benar sama-sama kesatuan kita, biar kita tuh jadi satu gitu, biar frekuensinya nyampe gitu, biar kita ke tengah-tengah settle gitu. Jadi semuanya bisa menikmati, meskipun saya orang Cina, tapi saya tetap menikmati adatnya orang Batak gimana gitu. Mungkin harus nanyanya kayak gitu. Mungkin dengan hahaha atau ketawa ketiwi, dengan ya tadi yang saya bilang hangout. Kan kalau dengan hangout kan kita ngobrol, ketawa-ketawa, mengenal satu sama lain. Jadi kita bisa lebih enjoy dan lebih kayak lepas, tertawa lepas gitu. Kita saling sharing gitu. Paling itu kali untuk menyatukan frekuensi kita biar sama gitu, biar di tengah kan, biar kita semua sama-sama sambil saling menikmati kan hadirat Tuhan dalam kesatuan. Paling itu. Jadi kira-kira persamaannya itu
kayak gimana yang harus kita cari, titik persamaannya itu seperti apa. Kalau misalkan kayak tadi yang dibilang kan kayak orang timur kayak suka nari di pinggir pantai segala macam, kan nggak semuanya juga identiknya dengan tarian. Ada yang dari ketika ada penyembahan atau lagi penyembahan lah, kita lagi penyembahan, ada juga yang kadang ada yang gerak, ada yang diam. Itu gimana cara menyatukannya biar semuanya aktif lah, setidaknya nggak ada yang hampir bikin kubu, yang misalkan yang di bagian depan dia gerak semua, yang di bagian belakang bagian tengah udah mulai agak diam, bagian belakang udah nggak ada geraknya sama sekali. Itu gimana solusinya? Oke, gimana Koko Rian? Menurut Rian gimana solusinya? Mekanismenya biar semuanya joget gitu. Yang tadi Koko Alvin bilang katanya mungkin nggak semuanya bisa joget, nggak semuanya bisa lompat-lompat, atau ada yang mungkin yang pemalu atau introvert. Menurut Rian gimana? Iya sih, yang penting mah kita sesuai keadaan kita ya, jangan ngeremehin keadaan kita, terus apa adanya kita. Apa adanya, itu aja. Oh, apa adanya mungkin. Ada lagi? Gimana apa adanya ya? Bukannya harusnya gereja harus heboh gitu. Tapi kan tadi saudara Samuel bilang katanya tergantung hati. Kalau hatinya nggak ada buat Tuhan gimana dong? Kan hebohnya juga buat Tuhan juga. Haleluya. Oke. Gimana nih? Masih ada bahan gak Dian? Kira-kira kita ya kalah kita Dian. Kan anak muda tuh harus on fire. Wih, betul. Betul, setuju sekali. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ngajakinnya orang-orang yang introvert, mungkin pemalu dalam tanda kutip. Gimana? Nih ada narasumber aslinya nih. Saya cuma pemain pengganti sebenarnya ya. Silakan datang Bapak David. Wah, sini Bapak David, coba gantikan saya. Narasumber aslinya. Kita gabung aja. Shalom. Itu yang tadi anak muda harus on fire. Ya, tapi udah dijawab, Weng. Belum. Apa? Tadi. Apa jadinya? Samuel tadi jawab apa? Itu yang tadi. Apa? Apakah harus kan bukannya pemuda itu harus heboh gitu kalau ibadah. Oh, oke. Kan anak muda on Nah, fire. saya kan nanya lagi kan tadi. Saya bilang ini saya masih mewakili di sini ya, belum Ya. di tengah nih. Ini masih yang tadi bekas tadi. Menurut saudara David lah sekarang ibaratnya. Menurut saudara David, ada beberapa orang yang ngerasa pemalu atau introvert gitu dalam tanda kutip. Gimana nih ngajakinnya? Kita udah ngajakin kayak salaman aja kayak gitu doang. Diajakin joget, ya dia cuma begini-begini doang. Gimana dong? Menurut Abang Samuel atau Babang Alvin? Berikutnya langsung Babang David ya. Justru setahu saya orang introvert itu justru untuk melayani Tuhan itu dia lebih khusyuk daripada orang ekstrovert ya. Coba menurut saudara Doli gimana? Kalau Surian gue tahu aja nih lu. Cuma begitu ya. Kalau menurut saya yang ekstrovert itu harus benar-benar penentu utama nih. Ekstrovert. Jadi saya pun udah ada contoh nih dua teman yang beneran menurut saya introvert banget. Jadi kalau kayak gitu harus beneran kita yang mulai dulu nih atau kita yang
ini apa ngemalain kalau kata orang-orang anak muda mah. Biar dia nanti cepat atau lambat pasti bakalan mau kayak gitu. Kayak contoh-contoh teman saya aja gitu. Awalnya pendiam banget, boro-boro mau ngobrol. Contoh lah, ada teman kita Ari namanya, pasti udah pernah tahu kan. Gimana dia dulu ya kan? Oh iya. Ari introvertnya minta ampun dia. Sampai hawa keberadaannya nggak ada. Di belakang aja dia. Tapi sekarang puji Tuhan. Lewat kita teman-teman kita udah lumayan gitu. Coba menurut kalian gimana? Ya, ini saya mau bacain pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari teman kita Ferdi Kurniawan. Saya baca ini, nanti boleh dijawab sama teman-teman, terserah siapa yang mau jawab ya. Shalom, saya mau bertanya, menurut teman-teman pemuda Kristen yang benar itu seperti apa? Pemuda Kristen yang benar itu seperti apa? Ini pertanyaan dari Ferdi, mohon dijawab teman-teman. Sirian nih ngeselin. Coba Koko Sandi. Kok kagak? Pemuda yang benar ya? Pemuda yang benar kayak ngelakuin gebrakan yang baru, inovasi yang baru. Menurut aku sih gitu, cuman dalam konteks positif ya teman-teman. Kayak gitu sih. Coba menurut Parian. Rian. Kita mengisi slot. Yang melakukan yang melakukan firman terus menerus. Pemuda yang bener ya, merangkul satu sama lain sih. Kalau pemuda Kristen yang benar ya, kalau pemuda Kristen yang benar itu menurut saya tuh benar kata Rian yang tadi, menjalankan firman Tuhan terus menerus di dalam kehidupannya. Cuman menurut saya nggak selamanya juga itu bisa menjadi tolak ukur dia bisa disebut pemuda Kristen yang benar. Pasti kan di setiap kehidupannya dia bisa jadi dia ngelakuin kesalahan gitu, bisa kita bilang dia hilap lah. Seperti dia jadi kayak suka melenceng, suka, maksudnya oke lah dia misalkan nggak boleh, misalkan kita yang simple deh, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh berpikiran negatif. Pasti ada satu titik atau satu momen itu dia pasti bisa melenceng ke hal-hal yang tersebut. Nah menurut Doli itu gimana? Ya, kalau menurut saya ketika kita udah melenceng atau jatuh, jangan lupa untuk bangkit, teman-teman. Kita juga manusia pasti sering lah jatuh. Apalagi Koko Sandi nih. Ya kita semua pasti pernah ngalamin kayak gitu loh. Jadi jangan ngerasa ketika kita udah bisa bangkit, tiba-tiba jatuh lagi. Enggak, kita itu mungkin bisa aja jatuh lagi. Kayak gitu teman-teman. Menurut kalian gimana? Cukup Rian. Oke, Rian gitu. Terus pertanyaan lagi? Oke, mungkin itu ya dari Koko David dan Koko Alvin, cuman itu doang. Mungkin tambahan dari saya, mungkin kalau untuk jadi pemuda yang benar itu ya sesuai firman Tuhan gitu, mempersembahkan hidup kita, tubuh kita yang kudus dan berkenan di dalam Tuhan gitu. Jadi nggak cuman kita nyanyi-nyanyi doang, atau mungkin nggak cuman kita menyembah Tuhan doang, tapi melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu tujuan hidup kita yang sejati sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oke. Sebenarnya kita singkat aja, mungkin dari beberapa perdebatan koko-koko yang tadi kita sudah menyaksikan. Mungkin ada yang bilang harus KKR, harus mengundang pendeta-pendeta yang besar, atau harus ada hangout terus. Nggak ada yang salah.
mereka itu semua cuman sistem gitu. Jadi kita ngikutin sistem juga nggak masalah gitu. Kita bisa ikutin. Tapi balik lagi intinya ke hati kita sendiri. Gimana caranya hati kita tuh bisa untuk terus taat, sungguh-sungguh dalam setiap situasi dan kondisi, benar-benar ikut Tuhan terus menerus, nggak goyah sedikit pun iman kita. Nah, mungkin intinya dari hati kita aja. Oke. Demikian podcast kita hari ini. Mungkin host kita ada yang mau ditambahin? Cukup ya. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Kedepannya mungkin kita akan ngajak girly-girly ya. Mungkin nanti cewek-cewek, gimana obrolan-obrolan lebih ke cewek-cewekan gitu. Nantikan podcast kita selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Salam 5P. Bye-bye.